Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 076 akan membahas tentang hipotesis. Dalam sebuah usaha, tentunya untuk mengambil sebuah keputusan, kita perlu membuat beberapa asumsi atau dugaan mengenai populasi-populasi yang terlibat. Asumsi-asumsi semacam ini yang benar atau tidak disebut hipotesis statistik, yang secara umum adalah pernyataan-pernyataan mengenai distribusi probabilitas dari populasi-populasi tersebut. Hipotesis statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi. Benar atau salah suatu hipotesis tidak akan pernah diketahui dengan pasti kecuali kita memeriksa seluruh populasi. Penerimaan suatu hipotesis statistik adalah merupakan akibat tidak cukup bukti untuk menolaknya dan tidak berimplementasi bahwa hipotesis tersebut pastinya benar. Penolakan suatu hipotesis berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah, sedangkan penerimaan hipotesis semata-mata karena kita tidak cukup bukti untuk mempercayai sebaliknya. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak adalah hipotesis nol atau HO. Sedangkan penolakan HO mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternatif atau H1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Eka Indrawati, NIM 12401193077 akan menjelaskan tentang korelasi non-parametrik. Baik, statistik non-parametrik merupakan bagian statistik yang parameter populasinya atau datanya tidak mengikuti suatu distribusi tertentu atau memiliki distribusi yang bebas dari persyaratan dan variansnya, tidak perlu homogeni. Statistik non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Kegiatan statistik pada prinsipnya bisa dibagi dalam dua tahapan. Yang pertama yaitu statistik deskriptif, di mana yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Yang kedua yaitu statistik inferensi, di mana yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas tersebut. Kegiatan inferensi atau penarikan kesimpulan adalah kegiatan untuk menggambarkan ciri sebuah populasi berdasarkan data sampel, sehingga apa yang disimpulkan pada sampel akan dianggap berlaku pada populasi secara keseluruhan. Sebagai contoh, misalnya di dalam 10 sampel tinggi badan mahasiswa sebuah universitas dan diketahui rata-rata tingginya adalah 170, maka bisa disimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa universitas tersebut adalah sebagai populasi 170 cm. Selanjutnya tentang kelebihan dan kekurangan metode non-parametrik. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang kelebihannya. Kelebihan prosedur non-parametrik adalah dapat digunakannya metode tersebut pada data yang tidak bisa diproses dengan prosedur parametrik. Jadi, pada bentuk data apapun, tipe data apapun, jumlah data berapapun, prosedur non-parametrik bisa digunakan. Selanjutnya tentang kekurangan. Kekurangan dari prosedur statistik non-parametrik ini justru terkait dengan kelebihannya, karena bisa digunakan dengan asumsi yang minimal sekalipun untuk memproses data.
maka kesimpulannya yang diambil dengan prosedur non-parametrik akan lebih lemah dibandingkan jika menggunakan prosedur parametrik. Tentu jika asumsi terpenuhi dapat menggunakan prosedur parametrik karena asumsi diperlonggar. Hasil yang didapat akan lebih bersifat umum dan lemah dibandingkan jika asumsi diperketat. Adapun syarat-syarat dan pemilihan metode non-parametrik yaitu jika data masih memenuhi asumsi parametrik, seharusnya digunakan prosedur parametrik. Untuk mengolah data, jika ada asumsi yang tidak terpenuhi, maka masih bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safadila Iniar dengan NIM 079. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai korelasi Spearman. Di dalam konteks statistika, korelasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik untuk menganalisis hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Rank memiliki arti peringkat atau pangkat, dan istilah Spearman itu adalah nama rumus yang ada dalam korelasi rank itu sendiri. Jadi intinya, korelasi Spearman rank adalah suatu teknik dalam ilmu statistik yang digunakan untuk mencari hubungan di antara dua variabel dengan skala ordinal atau variabel dengan data interval yang tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji ini tidak sensitif terhadap nilai yang ekstrim. Uji ini lebih cocok digunakan untuk data dengan sampel yang kecil. Dan juga perhitungan koefisien korelasi dengan menggunakan rumus koefisien korelasi rank Spearman ini jauh lebih sederhana jika dibandingkan dengan rumus produk momen dari Pearson. Sebab dengan menggunakan rumus rank ini, angka-angkanya menjadi lebih kecil serta hasilnya pun mendekati atau hampir sama. Langkah uji korelasi Spearman ini adalah, yang pertama, kita harus memiliki data. Yang kedua, cari selisih antara rank yang ada antara satu sama lain, dan yang ketiga, masuk ke dalam rumus yang telah ada. Yang empat atau yang terakhir, keputusan uji statistik. Besaran hubungan antara dua variabel atau derajat hubungannya mengukur korelasi berpangkat disebut koefisien korelasi berpangkat. Makna dan kelayakan nilai seperti halnya dengan yang diuraikan dalam korelasi PPM. Guna korelasi Spearman rank adalah untuk mendapatkan hubungan dua buah data ordinal yang derajat kesesuaian dari dua penilai terhadap kelompok yang sama. Sekian, terima kasih. Korelasi kendal tahu digunakan untuk mengukur kekuatan atau hubungan dua variabel. Data yang digunakan berskala ordinal dan tidak harus berdistribusi normal. Sebagai rumusnya sebagai berikut, dan selanjutnya adalah S adalah total skor seluruhnya, grand total, yang merupakan skor urutan kewajaran pasangan data pada salah satu variabel. Jika urutan ranking wajar diberi skor +1, jika urutan ranking tidak wajar diberi skor -1, dan N adalah banyaknya pasangan ranking yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisna Wahyu Mahendra dari kelompok 6. Di sini saya akan memberikan contoh korelasi tau kendal. Nah, contohnya seperti yang ada di presentasi. Observasi yang dilakukan A, B, C, D yaitu menghasilkan XY sekian, kemudian menjadi DCAP dengan XY sekian.
Pada contoh ranking variabel X yang diurutkan sehingga ranking pada variabel Y mengikut dan akan dicari nilai skor sebenarnya S. Mencari nilai S dilihat dari ranking Y. X 1, 2, 3, 4, Y 2, 3, 4, 3, 1. Total jadi seperti ada yang dipresentasi, maka grand totalnya adalah min 2 yang didapat S sama dengan min 2 dari N sama dengan 4. Jadi koefisien korelasi kendal yaitu T 2 min 2 per 4 kurung buka 4 min 1 kurung tutup, hasilnya ialah 0,33. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami menyadari bahwa banyak kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.